Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا اللهم زدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat, hafizakumullahu taala. Yang pertama, mari kita bersama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Nikmat yang besar yaitu nikmat iman dan Islam, serta nikmat tafaqquh fiddin sebagai tanda di mana Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada hambanya. Wa man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan difahamkan kepada ajaran agamanya, yakni Islam. Salawat dan mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba Allah yang terpilih, yaitu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sami saged istiqamah di dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita membaca ataupun mengkaji kajian At-Tauhid. Kita masuk kepada bab majaa fi ar-ruqa wat tamaim, bab perihal ruqyah dan at-tamaim. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Sahabat Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu anna nate melampah membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebagian perjalanan beliau. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan untuk menyampaikan anla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin au qiladatun illa qata'at.
utusan ini diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada umat. Janganlah kemudian tali daripada busur panah di leher onta-onta kalian. Dan ada qiladah, ya, kalung yang dikalungkan kecuali pasti akan dipotong. Ya. Juga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi bersabda, innar ruqa, sesungguhnya ruqyah, wat tamama, wat tiwalat syirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamaim, azimat, kemudian pelet ataupun mantra adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu at-tamaim? Syai'un, ya, yu'allaku anil aulad, sesuatu yang digantungkan, ya, pada anak kecil, minal aini, karena takut ain. Ain niku hipnotis. Bentuknya bisa dikenakan atau bisa dikenakan pada tubuh anak kecil. Ini disebut at-tamaim, ataupun diartikan dalam bahasa kita jimat, ya, untuk membentengi diri dari hipnotis. Jadi ini bisa sebab karena kekaguman kita kepada sesuatu, atau bentuknya rasa hasad ataupun iri kita kepada sesuatu, itu bisa menyebabkan musibah, ya, atau disebut dengan istilah kue kena ain nih, ya, karena disebabkan dua, kekaguman yang berlebihan dan memuji Allah, muncul sifat hasad dan iri kepada seseorang yang berakibat menjadi dampak buruk pada diri kita sendiri. Itu namanya ain, ya. Apapun bisa terkena ain. Diri kita, rumah yang kita bertempat di dalamnya, kendaraan atau apapun, hewan ternak dan lain sebagainya, itu bisa menjadi sebab ain. Nah, zaman dahulu orang-orang jahiliyah itu membuat jimat yang dikenakan pada anak-anak mereka agar tidak terkena hipnotis, ya, agar kena ain, suatu yang membahayakan anak-anak mereka. Ya, kita zaman ini rian jenengan pas alit niku ndamel kalung kados ngoten mboten. Ya, ada, saya mendapati tinggalan-tinggalan nenek moyang dulu kadang dikalungkan. Ya. Namun di sini nanti ada pembahasan. Lakin kana mu'allaq Quran, dalam permasalahan ini ulama berbeda pendapat. Kalau itu adalah tulisan Quran, maka itu dianggap keringan oleh para ulama atau ba'dus salaf, sebagian para salaf. Jadi ada yang membolehkan kalau itu adalah tulisan Al-Quran, ya, ayat-ayat Allah wa ta'ala, dengan syarat itu menjadi wasilah tabarruk, bukan menolak manfaat, mendatangkan manfaat, menolak madharat secara zat. Nggih. Terus niku lek dia jimat satu-satu
bisa menolak bahaya, mendapat manfaat, nah ini nggak boleh. Ya, orang jatuh dalam perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan asbab tabarruk wasilah, maka ulama sebaiknya boleh. Ya. Karena menjadi wasilah saja, bukan satu-satunya. Dan sebagian yang kemudian tidak memberikan keringanan yang tidak bolehkan, di antaranya adalah wonten sahabat ingkang naminipun Abdullah ibn Mas'ud. Jadi ala kulli hal, dalam masalah jimat ini ulama berbeda pendapat. Kalau tulisannya itu Al-Quran, ada yang membolehkan, ada yang melarang, ya. Nah, kalau yang mutlak dilarang adalah yakini jimat itu satu-satunya, dan tidak ada Allah gitu ya. Jimat itu satu-satunya yang bisa datangkan manfaat dan menolak bahaya. Nah, ini baru nggak boleh, haram, ya. Ataupun tulisan-tulisan yang tidak difahami maknanya, ya. Mana Quran tulisannya diwalak-walik, ini biasanya seperti itu ya. Biasanya para peruqyah itu kalau mendapatkan jimat-jimat yang tidak syar'i, itu biasanya Al-Fatihah ditulis untuk buri. Nah, ya, dibuat maknanya rancu, tidak bisa difahami, menghina Al-Quran, ya, itu dibuat jimat. Nah, ini haram, tidak boleh. Wa sama al-azaim, ruqyah jampi-jampi, azaim, wa khala minasyirki, dan itu dibolehkan selama tidak ada kesyirikan di dalamnya, ya. Dan itu dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk mengobati ain wal hummah dan penyakit-penyakit yang sifatnya non medis gitu. Terus penyakit wonten ingkang sifatipun medis, wonten ingkang namanya itu non medis, ya. Orang sakit tapi diperiksakan tidak ada indikasi sakit, ya. Tensi normal, gula darah baik, kolesterol normal, lagi lara apa, ya. Maka alternatifnya bisa dengan ruqyah syar'iyah ataupun dengan jampi-jampi yang syar'i. Apa jampi yang syar'i itu? Di Quran, ya, dibacakan Al-Quran. Nah, ini penting, ya. Dan tentu diyakini sugesti ini bab penting. Jadi jangan sampai kemudian kita membaca Al-Quran nggak yakin kalau Quran menyembuhkan. Ya, seperti orang berdoa, di antara adab doa itu wa antum muqinuna bil ijabah. Karena sugesti itu 50% kesembuhan, ya. Jadi kalau kita misalkan ngeluh pusing, lek gak ngombe Paramek gak sembuh, ya obat lah, minum apapun gak sembuh. Obat tertentu yang disugesti, diyakini dia bisa menyembuhkan, ya. Kenapa? Karena dianggap oleh obat kui pasti aku waras, nah, itu ya. Insya Allah yakin sembuh. Nah, itu sugesti. Nah, ini penting. Adapun watawilah artinya adalah jampi-jampi pelet. Nah, ini ya, untuk apa? Yuhibbu al-mar'a ila zaujiha, untuk mendapatkan kecintaan istri kepada suaminya atau suami kepada istrinya. Ini jenenge pelet, ya. Ataupun ada bentuk sihir yang bisa memisahkan, bisa menggabungkan al-ataf was-sarf, ya. Jadi bisa, sihir itu bisa menggabungkan dua insan yang tidak saling mencintai dan bisa meretakkan rumah tangga orang yang saling mencintai. Ada dulu rekan meruqyah seseorang, ya. Bagaimana suami istri ini rumah tangganya baik, ya, normal seperti pada umumnya orang berkeluarga, ya. Suami istri rukun, punya anak-anak yang masya Allah, pekerjaan baik, ya.
Karena akhirnya ada sesuatu, ada pihak ketiga gitu ya, yang ingin merusak rumah tangga si fulan dan si fulanah ini. Jadi kalau laki-lakinya ini mau mendekati ibunya, istrinya, tiba-tiba batanya gatal, kemudian istrinya ini wujudnya buruk rupanya, maka suaminya ketakutan. Sebaliknya, di saat istrinya ingin mendekat suaminya, tiba-tiba dia melihat wujud suaminya kayak bukan suami ya, wajahnya menakutkan, kemudian tiba-tiba badannya seluruhnya sakit semua gitu ya, maka tidak pernah terjadi hubungan ya suami istri di antara keduanya. Usahanya udah mulai hancur ya, akhirnya diterapi, diruqyah. Setelah kemudian diteliti, kemudian didapatkan bukti yang cukup kuat bahwasanya ada pihak ketiga yang memang ingin merusak rumah tangga orang tersebut ya. Siapa dia itu? Dia adalah orang yang dulu pernah mencintai perempuan itu. Itu ya. Istilah ingin dirusak, ingin masuk dalam situ, itu terjadi. Jadi pelet itu ada gitu ya. Ini pembahasannya. Di sini ada penting, jika dari Abdullah bin Ukaim marfu'an, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi ya. Ini kaidah dalam sunnah hadis, man ta'allaqa syai'an, si gantungkan sesuatu, wukila ilaihi, maka keberadaan orang itu ya diserahkan kepada digantungnya. Man ta'allaqa syai'an, siapa yang menggantungkan sesuatu, dalam hal ini dia punya sesuatu, dia menggantungkan semua urusan hidupnya kepada seseorang, kepada benda atau apapun, wukilah ilaihi, maka dia akan minta kepada hal itu, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang lain menyebutkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, an ruwat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Fi', berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Fi', la'alla al-hayat satatulu bi, mudah-mudahan usia kamu panjang, hidup kamu diberkahi. Fa'nas, kemudian mengkhabarkan kepada manusia, anna man aqadatahu, siapa yang kemudian aqada ya, mengikat, kemudian bentuk lihyatahu ya, janggutnya, aqallada witran, atau menggunakan kalung dari benang busur panah, au istanja birajabah, atau dia istinja dengan kotoran hewan atau tulang, fa inna Muhammadan bari'un minhu, sesungguhnya Muhammad, kata Rasulullah, sesungguhnya berlepas diri darinya. Jadi dikatakan bahwasanya kanu yakrahuna tamaim kulluha minal Quran wa ghairihi. Ada pendapat di antara ulama yang mengatakan mereka sangat tidak menyukai atau membenci kepada jimat minal Quran au ghairul Quran, baik ditulis dengan Al-Quran ataupun selain Al-Quran gitu ya. Jadi yang kemudian mengambil pendapat yang tidak menggunakan ini dalam bentuk untuk menjaga kehati-hatian gitu ya. Satu, terkadang orang kalau memakai sesuatu jimat yang tertuliskan ayat-ayat Allah, terkadang dia akan bawa ke kamar mandi gitu ya, kemudian dia akan dibawa ke tempat-tempat yang kotor,
atau dia akan tempatkan di tempat-tempat yang rendah, yang hina. Sedangkan Al-Quran ditempatkan di tempat yang suci, yang tinggi, ya, tidak boleh diletakkan sembarangan. Mungkin misalkan ada topi tulisannya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, direndam dalam kamar mandi, tidak boleh, ya. Atau habis pakai cuos gitu ya, ini bukan topi biasa, ada lafdul jalalahnya, ada lafadz Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus disucikan dan dijaga. Terlepas dari perbedaan ulama tadi, ada dua pendapat. Ada yang membolehkan dengan syarat itu tulisan Quran, misalkan Asmaul Husna, ya, nama-nama Allah. Ada yang membolehkan, ya. Ada yang mengambil pendapat larang, dikhawatirkan terjadi penistaan, penghinaan disengaja ataupun tidak terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka di sini yang penting kita baca di sini pada hadis yang pertama disebutkan, aku mendengar Nabi bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun, rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Apa definisi daripada ar-ruqa, ruqyah, ya? Di sini dikatakan bahwasannya makna inda ahlul ilmi ma'allaqa fil a'naq khasyatal ain au ghairuha, ya. Jadi kiladah, kita bahas apa itu kiladah kalung. Ilmi menyebutkan ma'allaqa fil a'naq, sesuatu yang dikalungkan di leher seseorang, khasyatal ain au ghairuha minal bala, karena takut ain atau bala, ya, karena takut ain ataupun bala. Nah, ini perlu kita waspadai bahwasannya kalau seseorang meyakini itu satu-satunya yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak madarat, seseorang bisa jatuh pada syirkun akbar dan haram, ya. Kemudian orang itu meyakini annaha tanfa, itu bermanfaat, hal itu bermanfaat, lakinnallahu wal mu'athir, tapi Allah yang memberikan pengaruh, maka seseorang jatuh pada syirkun asghar, ya. Maka ulama sangat berhati-hati, ya. Jadi ada yang kemudian lebih mengambil hati-hati, ya sudah, alternatifnya adalah zikrullah, ya, zikir gitu, ya. Sesuatu yang luar biasa lebih baik daripada amalan-amalan yang ada, ya. Zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu aja kita lazimkan, gitu ya. Terlepas daripada kalau ada orang yang kemudian mengenakan jimat dengan tulisan Al-Quran, ya, kalau itu dianggap wasilah tidak bisa kita ingkari dan itu boleh. Tapi akhirnya ulama ada yang mengambil sikap hati-hati, cukuplah semuanya dengan zikrullah, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melazimkan diri kita untuk memperbanyak zikir di setiap waktu, setiap tempat. Dan ini yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa berzikir di setiap waktu, setiap tempat, dimanapun dan kapanpun. Maka diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tata cara berdoa, ya. Masya Allah, sangat, ya, sempurna agama ini. Dari urusan yang terkecil pun sangat diperhatikan oleh Islam. Urusan yang besar, ya, bagaimana kita setiap beraktivitas dilazimkan untuk selalu ingat Allah, dan itu benteng, ya. Tidak ada benteng kuat, ya, yang membentengi diri kita seperti zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
ya, dengan banyak keutamaannya. Masya Allah itu kalau bisa kita lazimkan setiap waktu, setiap saat, ya, Anda lihat, agar seseorang tidak tertipu oleh dirinya, ya, selalu sebut nama Allah setiap Anda masuk rumah. Ada doa yang dianjurkan oleh Nabi, Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Dengan namamu ya Allah saya masuk rumah, dengan namamu ya Allah saya keluar rumah, wa ala rabbina tawakkalna. Anda keluar rumah, bismillahi tawakkaltu wa ala Allahi la hawla wa la quwwata illa billah. Ya, Anda naik kendaraan, subhanalladzi. Anda naik kendaraan, ya, Anda safar, ya, dan seterusnya. Anda bercermin, ya, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi, ya Allah, sebagaimana Anda perbagus, ya, ciptaanku, diriku, maka perbaguslah akhlakku. Ya. Anda masuk masjid, keluar masjid, agar apa? Allah mengajarkan agar semua aktivitas yang kita lakukan hanya bergantung kepada Allah. Tadi ada statement tadi, ya, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Artinya bergantung kepada Allah, maka Allah akan menolong di setiap ya, fid dunya wal akhirah. Sampai di akhirat pun Allah Subhanahu wa taala memanggil, ya, setiap hamba-hamba Allah, orang-orang yang menyembah Allah, katakan kepada mereka, kembalilah kepada Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain diriku. Mintalah pertolongan kepada mereka. Mereka minta tolong kepada sesembahan yang diibadati Allah, dan mereka tidak bisa memberikan pertolongan. Kenapa? Karena mereka bukan Rabb, mereka benda mati, ataupun mereka makhluk. Ujung-ujungnya mereka lari kepada iblis. Agar apa? Agar iblis menolong. Maka Allah mengatakan, walamma qudiyal amr, setelah urusan di Allah, ya, maka orang-orang ini datang kepada iblis, ya, dan minta pertolongan kepadanya. Maka iblis mengatakan, fala talumuni walumu anfusakum ma antum musrikum wa ma ana bimusrihi. Ya. Diri kalian diri saya. Ma ana bimusrikum wa ma antum bimusrihi. Aku tidak bisa menolong kalian, kalian tidak bisa menolong saya. Fala talumuni walumu anfusakum. Ya, jangan, ya, salahkan diri kalian sendiri, gitu, ya. Maka orang beriman akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka di sini Masya Allah, maka Rasul mengajarkan bagaimana setiap waktu, setiap saat hati ini harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap aktivitas niatkan semua amal lillah, ya, bukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita beramal, ya, semuanya untuk Allah, dan Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan itu. Jangan kita beramal diniatkan untuk dunia, terlalu rendah, gitu, ya. Misalkan benar salat duha memperlancar rezeki, memberikan rezeki yang barokah, yang baik, benar. Tapi di setiap kita menghadap Allah untuk salat duha, niatkan yang pertama, salat ini lillah, ya. Salat ini untuk Allah, bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk syukur kita kepada Allah. Ya, seperti Nabi saat dikatakan, saat para sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana, ya, Nabi di rumahnya wahai Aisyah. Di saat Aisyah melihat Nabi sholat dalam keadaan begitu semangatnya beliau, begitu istiqomahnya, sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ya, kenapa anda sholat sampai kemudian kaki anda bengkak, ya, sedangkan anda adalah seorang yang akan diampunkan dosanya oleh Allah, diampun dosa anda yang lalu dan yang akan datang. Ya, anda tidak punya dosa, tapi kenapa anda salat sampai sedemikian keadaannya? Dikatakan hatta tatawarrama qadamah,
sampai kedua kaki beliau bengkak dan terluka. Maka Rasul mengatakan, afala akuna abdan syakura, tidakkah boleh wahai Aisyah saya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Maka cara terbaik yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi dan disebutkan oleh Allah adalah apa? Beribadah sebagai bentuk syukur kepada Allah. Maka Allah berfirman, i'malu Dawud syukra wa qalilan min ibadiyas syakur. I'malu, beramal kepada Daud sebagai syukurmu kepada Subhanahu wa ta'ala. Nah, benteng terbaik adalah zikrullah. Walaupun kita tidak boleh memungkiri juga dalam ikhtilaf hal ini, ya ada yang membolehkan memberikan keringanan orang yang memakai jimat selama itu tulisannya adalah ayat-ayat Allah, Al-Quranul Karim yang ditulis dengan benar, bukan dibolak-balik merubah makna. Nah, ini yang bahaya, tidak boleh. Walaupun ada juga yang melarang di antara sahabat, tidak menyukainya, ya, karena saddan lidhari'ah, menutup diri dari munculnya banyak hal yang tidak diinginkan. Ada ulama yang menyebutkan jimat itu bisa haram apabila ditulis asma la ma'naha, kalau ditulis nama yang tidak difahami artinya. Maka termasuk ulama memberikan syarat, ya, di antara ruqyah itu harus bahasa Arab dan difahami. Jadi kadang kalau yang tidak difahami maknanya itu jampi-jampi, ya. Ada bahasa-bahasa tertentu yang nggak difahami, kita nggak paham ini bahasa apa ini. Nah, itu jampi-jampi itu misalnya. Ini bahasa apa ini? Bahasa semut atau bahasa apa ini? Nggak paham gitu ya. Nah, itu berarti jampi-jampi itu, ya. Nggak difahami maknanya. Ya. Selanjutnya kemudian adapun ruqyah, di sini dikatakan beberapa permasalahan terkait dengan ruqyah. Definisi ruqyah adalah al-audah, perlindungan. Nafatha fi audah, sesuatu yang nafath, sesuatu yang ditiupkan, ya, untuk meminta perlindungan. Istilahnya dulu orang disowok gitu ya, disowok itu ya, itu sunnah itu, ya, meniup. Nanti ada riwayat yang menyebutkan bagaimana Nabi tidur itu ya. Nanti ada beliau baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Setelah itu yanfuth, dia meniupkan ke kedua telapak tangannya dan diusapkan, ya, itu boleh, ya. Jadi kalau misalkan anak Anda sakit, bacakan apa, atau ambil air segelas, bacakan Al-Fatihah, bacakan ayat-ayat ruqyah, tiup, usapkan. Nah, itu namanya nyubuk, istilah Jawa ya. Itu ada, ya. Jadi ada metode ruqyah seperti itu. Saya pernah mendapat seorang syekh, beliau baca Al-Fatihah dengan cara setiap ayat beliau meniup seseorang yang kesurupan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, bacanya langsung reaksi. Ya, tapi jangan bantar-bantar nyebuknya gitu. Sebatas apa, yanfus itu mengeluarkan angin halus, jangan kemudian terlalu keras gitu. Namanya meludah itu. Ya. Doni itu ya. Nah, ini. Jadi ruqyah itu al-audzah, memohon perlindungan. Ya. Adapun secara istilah kalam yastahi min kulli aridin, yaitu suatu ungkapan, perkataan yang darinya, ya, dia berharap kesembuhan lewat perantara ucapan-ucapan tersebut. Ya. Bagaimana hukum ruqyah? Hukum ruqyah itu bisa, yang pertama haram kalau diyakini ruqyah itu dengan zatnya yang bisa menyembuhkan seseorang. Dengan artinya apa? Tidak ada Allah, ini ruqyah ini tok yang menyembuhkan.
Nah biasanya jin yang masuk pada seseorang itu menjerumuskan seorang peruqyah dengan halus sekali. Biasanya Anda akan dapati iblis ataupun orang yang kesurupan itu selalu mengatakan, kamulah yang menyembuhkan saya, kamulah yang kemudian bisa memberikan kebaikan kepada saya. Ini talbis, ya. Tidak boleh peruqyah kemudian terbawa dan meyakini saya menyembuhkan, saya yang bisa menghilangkan penyakitnya orang ini. Tidak. Sebutlah bahwasanya yang menyembuhkan adalah Allah, ya, yang menolong adalah Allah. Makanya talbis iblis itu kan halus sekali, ya. Bagaimana seorang bisa terjebak di dalam perangkap dan permainan iblis, ya. Seperti ada kisah, kalau dulu kita belajar di pondok pesantren itu ada kisah judulnya iblis yang tasir, iblis yang menang. Iblis menang. Satu kali ada seorang laki-laki yang soleh di satu desa itu. Nah, penduduknya ini menjadikan di satu desa itu menjadikan pohon yang dikeramatkan. Dianggap pohon ini bisa memberikan rezeki, menolak bala, mendatangkan manfaat. Maka sampai mereka menyembelih hewan di situ, dianggap mereka itu Tuhan. Maka ada seorang laki-laki yang soleh, karena mendakwakan akidah ini nggak benar, ini bahaya. Ya, akhirnya apa? Mereka kemudian diajak ngaji, ya, difahamkan Tuhan kalian Allah, Rabb kalian Allah, bukan pohon ini. Ya. Maka akhirnya mereka pun, masyarakat belum bisa menerima. Ya, datanglah pemuda ini dengan kampak, dibawa dari rumahnya. Ya, ingin menebang pohon ini karena dia sumber kerusakan yang ada. Begitu mau ditebang, muncul seorang yang mengatakan, wahai fulan, jangan kau tebang pohon ini. Pohon ini ciptaan Allah. Pohon ini menjadi rujukan masyarakatmu untuk menghajatkan apa yang mereka hajatkan. Oh tidak, ini syirik, tidak boleh, mau dipukul. Maka iblis, laki-laki yang muncul adalah iblis, dia mengatakan, wahai fulan, bagaimana kalau setiap malam, ya, kamu akan saya kasih uang sekian dinar emas, engkau akan melihat di balik bantalmu ada kepingan-kepingan emas yang kau dapatkan, dengan syarat jangan kau potong pohon ini. Dia mulai tergiur, dia halus iblis. Gak jadi dia pulang. Setiap malam bangun, dia gerayangi, di balik bantalnya ada kepingan-kepingan dinar emas. Setiap hari dia dapatkan sampai dikumpulkan satu karung lebih, gitu ya. Suatu kali iblis tidak memberikan emas tersebut, maka pemuda ini marah, ya. Walaupun di awal terjadi perkelahian dan laki-laki ini menang karena niatnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Akhirnya setelah kemudian emas ini tidak diberikan, laki-laki ini marah, mengambil kapak, ingin memotong pohon itu. Maka muncullah iblis dengan wujud seseorang, ya, dan mengatakan, wahai fulan, jangan potong. Enggak bisa, ini harus saya potong pohon ini. Maka terjadilah perkelahian dan iblis pun menang, ya. Dan iblis memberitahu apa sebab saya bisa mengalahkan dirimu. Wahai fulan, kamu dulu berbuat ingin memotong pohon ini karena Allah, sedangkan yang kedua, engkau ingin memotong pohon ini karena aku tidak memberikan kepadamu kepingan-kepingan emas, dengan engkau marah bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi halus, ya, bagaimana iblis itu bisa merangkap, memberikan godaan kepada manusia. Jadi kalau dianggap ruqyah itu satu-satunya yang bisa menyembuhkan, nah ini yang tidak dibolehkan, ya, karena dianggap bisa orang, ya, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, seperti disebutkan contohnya adalah ruqyah yang ghairullah, ya, menyembah selain Allah, ya, atau meminta kesembuhan kepada selain Allah, seperti minta ruqyah bi asma'il jin, dengan nama-nama jin, ya. Jadi ada seseorang itu meruqyah bukan dengan ayat-ayat Allah, tapi dengan jampi-jampi tertentu. Jadi menyembuhkan orang kesurupan dengan bantuan jin. Ya, ada cara seperti itu, ya. Jadi menyembuhkan orang sakit dengan bantuan jin. Atau bi asma'il malaika, dengan nama malaikat, dengan nama nabi wassalihin, ya, li'annahu du'aun wastighatsah bi ghairillah.
Ya, jadi itu termasuk yang kemudian dilarang ya, karena yang bisa mendatangkan manfaat, menolak madarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya wasilah. Adapun apabila ruqyah itu minal Quran dan sunnah atau perkataan yang baik, fahiya jaizah, maka hukumnya boleh ya. Walaupun ini terbagi menjadi dua, ada ruqyah yang makruhah, kurang disukai, dibenci, wa tawakkul ya. Kalau kemudian memang itu bisa menghilangkan sifat tawakal, bukan orang yang meruqyah ya, tapi orang yang diminta diruqyah. Wala yastarkun, maka ruqyah efektif itu meruqyah diri sendiri, tidak minta tolong orang meruqyah. Karena apa? Dianggap bisa menghilangkan ketawakalan seseorang. Ya. Jadi lebih efektif itu kita meruqyah diri kita sendiri. Bagaimana? Kecuali kalau memang tidak mampu, boleh ya meminta orang untuk meruqyah, gitu ya. Kemudian perkataan yang kedua, ruqyah mubahah hukumnya boleh, wa tarkuha afdal, meninggalkannya lebih utama. Ini disebutkan oleh kebanyakan para ulama sebagai bentuk ya, agar tidak menghilangkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastadallu biqauli la ba'sa birruqya ma lam yakun fihi syirkun ya, tidak dibolehkan meruqyah selama tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya. Dan membantu orang boleh meruqyah. Dalilnya man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al. Kalau ada seorang bisa menolong saudaranya apapun ya, hendaklah dia melakukannya. Ya, hendaklah dia menolong. Gitu ya. Jadi artinya Islam memberikan ya anjuran ya, bahkan gitu, karena keutamanya sangat banyak sekali. Dalam hadis dikatakan siapa yang kemudian menolong saudaranya, menutup, mengangkat satu kesulitan saudaranya dari kesulitan dunia, maka Allah akan menutup kesulitan atau menolong orang tersebut dari kesulitan yang ada pada hari kiamat. Ya, banyak cara orang untuk kemudian memberikan pertolongan kepada orang lain ya. Artinya apa? Selama kita bisa mampu memberikan manfaat untuk orang lain, kenapa tidak? Apapun ya yang kita punyai, baik sifatnya tenaga, dukungan atau sosial ya. Ada satu riwayat menyebutkan ada seorang dimasukkan ke dalam surga karena sebab apa? Melunaskan orang yang berpiutang gitu. Jadi dia suka mengutangi orang, dan orang kalau nggak mampu dilunaskan. Masya Allah. Kalau kita semua bisa seperti itu enak ya. Wah, pahalanya oke. Orang pinjam sesuatu kan dia merasakan ada kesulitan. Sudah ikhlaskan. Ada satu kisah ya menarik. Nabi pernah menceritakan ada seorang Bani Israel, rajulun min Bani Israel, ada satu Bani Israel berhutang kepada satu dari Bani Israel, sama-sama Bani Israel. Ini dalam hadis Nabi bercerita umat terdahulu Bani Israel. Ada Israel, dia malah pinjam kepada salah satu laki-laki dari Bani Israel. Datanglah si A kepada si B, bahasa kita aja ya. Si A datang kepada si B, wahai fulan, saya butuh pinjaman uang. Berapa? 1000 dinar. 1000 dinar. Ya, kalau sekarang ya besar ya. 1 dinar itu mungkin sekarang 9 juta. Kalau nggak salah loh ya, 8. Ya, taruhlah 9 kali 1000 berapa? 9 miliar. 9 miliar, utang 9 miliar gitu ya. Maka si B butuh jaminan. Oke, kalau gitu saya butuh ada satu menjadi saksi. Laki-laki dengan polosnya mengatakan,
wa kafa billahi syahida, Allah yang jadi saksinya. Oh gitu. Saya butuh satu orang yang menjamin dirimu. Khawatir kamu nggak nyaur. Siapa yang menjadi penjamin? Laki-laki si A mengatakan wa kafa billahi wakila, Allah yang menjadi penjaminnya. Wah ya, ini tingkat tawakal tingkat tinggi nih ya. Nah, kalau kita punya muamalah dengan orang harus bermaterai tanda tangan, gak boleh, gak cukup kita. Saksinya mana? Allah saksinya. Siapa yang jamin? Allah gitu ya. Tapi ini akhirnya apa? Dipinjam uang itu. Sampai ada akad tertentu, si A mengatakan pada si B, aku akan kembalikan uangmu dalam jangka jarak sekian. Sepakati. Allah yang jamin, Allah. Ya. Kata si A kepada si B. Sampai waktu yang sudah ditentukan, ya, si A yang pinjam ini sudah ada uang 1.000 dinar mau dikembalikan pada si B. Dia pergi ke laut, karena transportasi satu-satunya adalah lewat laut, harus naik perahu, nggak ada darat. Dia menunggu transportasi, tidak ada. Uang sudah dalam genggaman, dia punya itikat baik ingin mengembalikan sesuai waktu yang disepakati. Akhirnya apa? Dia menyesal, nunggu alat transportasi nggak ada. Akhirnya diikhtiar, dia menebang pohon besar, dilubangi pohon ini, 1.000 dinar dimasukkan ke lubang itu, ditutup, dia bawa ke laut. Dia berdoa kepada, ya Allah, mendapatkan uzur untuk tidak bisa memberikan uang ini kepada si B. Saya berikhtiar, ya Allah, engkau yang menjadi saksi diriku, ya Allah, sampaikan uang ini kepada si B. Dihanyutkan ke lautan. Bayangkan ya. Hanya kemudian qadarullah syafal, ya, bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengatakan kun fayakun, jadi maka jadi. Ada bagaimana caranya Allah, ya. Selalu bagaimana kita melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di depan si B, ini apa ini? Ya pohon iseng-iseng ya. Kok ada sesuatu, ya. Dalam pohon ada surat yang disampaikan, wahai fulan, saya si A, saya dulu berhutang kepadamu, mohon maaf saya tidak bisa hadir, mudah-mudahan uang ini sampai pada dirimu. Baca surat ini. Oh ternyata dibuka ini ada 1.000 dinar. Nggak nambah loh, nggak nambah 1.000 dinar, kurang berapa enggak ya. Dibaca surat ini, sampai di hari berikutnya si A ini tetap beriktikad, punya niat, saya harus tetap datang kepada si B yang telah memberikan pinjaman kepada saya. Sampai dia dapat transportasi laut, dia datang ketemu si A. Nah, ya. Wahai fulan, mohon maaf, ya bahasa pastinya mungkin kita orang Jawa, saya dulu gak ada transportasinya, ya, tapi saya dikirimkan lewat, ya, pohon yang memang saya potong pohon itu, saya lubangi, saya masukkan, biar Allah yang kemudian mengantarkan pada dirimu. Maka si B mengatakan, ya fulan, uang yang kamu pinjam 1.000 sudah ada di tangan saya, ya, pohon itu sudah ditampaikan oleh Allah kepada saya. Melihat itikat baik ini, maka si B mengatakan, wahai fulan, ambillah uang ini, ya, uang ini menjadi hakmu, ya, ambillah uang ini, ya, saya ikhlaskan, kau nggak usah bayar aja, ya. Kenapa? Karena kejujuran tawakal seorang ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tawakal tidak menafikan ikhtiar dan usaha, ya. Ini penting. Kagur tawakal atau gak usaha, ya dari mana, ya. Nah tawakal itu diikuti oleh ikhtiar dan usaha. Makanya Allah mengatakan fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau Anda punya azam, punya tekad, ikhtiar, usaha maksimal, setelah itu saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ruqyah mubah wa tarkuha afdal. Ya, untuk apa? Untuk tidak menafikan sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Nah, satu hadis sebutkan dari Aisyah qalat kana Rasulullah idza awa ila firasyi, adalah Nabi apabila beliau hendak tidur, nafasa ya fi kaffi, beliau meniup kedua telapak tangan beliau dengan membaca qul huwallahu ahad wal muawwidzataini jami'an, dan muawwidzatain al-falaq an-nas, summa bihima wajahahu, kemudian beliau mengusap wajahnya sampai kemudian mengusap tangan jasadnya ya. Qalat Aisyah falamma ishtaka kana ya'muruni an af'ala dzalika bihi ya, di saat beliau dalam keadaan sakit beliau memerintahkan aku untuk berbuat hal yang serupa ya. Jadi ya, kalau kita merasakan badan nggak enak, greges ya, ikhtiarkan di samping minum obat juga meruqyah dengan cara apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dengan cara meniup dan mengusap. Wah, gitu ya. Orang mengatakan wah sakti tenan ini. Ya. Jadi kalau ulama dulu ada metode dengan cara apa namanya? Tajrubah. Namanya tajrubah itu kan ya percobaan gitu. Kadang ya mungkin tanpa disengaja ya dibaca Al-Fatihah sembuh. Ya, akhirnya banyak orang datang minta didoakan gitu ya. Ya. Nah, ini Masya Allah, itu kehebatan Al-Quran itu luar biasa. Ada ruqyah yang mustahabbah sunnah ya, manakala hal itu tertulis di dalamnya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan digunakan untuk membantu orang lain. Nah, bagaimana ruqyah ini? Yang pertama, idza kanat bil qira'ah al marid mubasyarah. Ya, jadi membaca ayat-ayat Allah kemudian diberikan kepada orang sakit, maka ini hukumnya jawaz bil ijma. Ya. Ada dengan cara bil qira'ah alal ma ya. Biasanya ulama dulu menyebutkan apa, membaca ayat-ayat Allah kemudian langsung diusapkan kepada orang sakit, ditiupkan kepadanya, dan ini hukumnya boleh ya menurut ijma. Ada dengan cara mengambil air tsumma yashrabuha lil marid, dia doakan, dia ruqyah, baca Al-Fatihah, dia minumkan kepada orang sakit. Idza kanat bi kitab semua doa al-ma 'alaiha wa syarbuha awil masx biha ya, dan ini juga boleh dengan cara seperti ini, dengan cara menulis ya, dengan cara menulis kemudian semua wadu al-ma 'alaiha, kemudian diletakkan air di atasnya, kemudian diminumkannya ya, wal mashu biha, dan diusapkannya gitu ya. Wallahu taala alam ya, dengan cara menulis misalkan ayat Al-Fatihah gitu ya, tsumma wadu al-ma 'alaiha ya, diletakkan air kemudian diusapkan ya, lewat ayat-ayat yang ditulis, dan itu boleh ya, menurut para ulama. Li jawaziha fa dhahaba li jawazi Aisyah membolehkannya dengan pendapat-pendapat yang lain. Nah, kemudian ada yang berdawazur ruqyah bi ghairil Quran, tanpa Quran, awil adiyah asyariyah, dan tidak dengan doa syar'i, idza sabatat bitajrubah. Ada satu hadis disebutkan, kunna narqi fil jahiliyah, kami pernah meruqyah di zaman jahiliyah, faqulna ya Rasulullah kaifa tara fi dzalik, bagaimana kami meruqyah orang-orang, bagaimana kami meruqyah ini, bagaimana pendapatnya Rasulullah? Faqala la ba'sa birruqa ma lam yakun fi syirk ya, boleh meruqyah selama tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya gitu ya. Nah, terakhir tentang apa itu at-tiwalah, yaitu wa huwa darbun minas sihr, sejenis sihir ya, pelet itu. Kanatil mar'ah tajribu bihi mahabbah zawjiha, untuk mendapatkan cinta sang suami, atau sebaliknya. Bisa jadi mungkin suami istri nggak saling mencintai gitu ya. Untuk mendapatkan cintanya suami,
Nah, dia mempelet suaminya atau sebaliknya gitu. Ya semacam-macam caranya, susuk sing opo gitu. Si penting tujuannya gitu. Ya, atau biar fokus. Ya, tidak melihat suaminya, tidak terjebak oleh wanita di luar jalan misalnya gitu. Di pagar bisa mager loh. Ada seorang ruqyah, ada seorang wanita sudah proses kurang lebih 5 kali proses mau nikah, sebar undangan gagal. Ini untuk nih sudah 5 kali nyebar undangan, anaknya perempuan, ya sudah sebar undangan mau nikah, tanggal sudah ditulis, terus nyebar undangan 5 kali gagal terus. Ya, padahal perempuannya juga ya orang berpendidikan, harusnya kalau nikah cepat lah, tapi 5 kali nikah gagal. Ternyata dia dibuat oleh pacarnya gitu ya. Jadi ada jin yang dikirim untuk membentengi perempuan ini dengan cara apa? Kamu tidak akan pernah bisa menikah dengan siapapun kecuali dengan saya. Gitu. Jadi ada saja perihal yang kemudian menjadi sebab pernikahan itu tidak terjadi. Itu ada. Ya, istilah orang Jawa dipageri. Ya, membuat caranya piye. Itu tentu semuanya dengan sihir. Ya, sihir itu memang halus dan ada, gitu ya. Dan pelet itu identik dengan sihir. Wa tuhabbibu bihi al-mar'a ila zawjiha wa huwa qaulu Ibnu Abi Al-Qasim bin Salam dan seterusnya. Dan dikatakan ada hiya mu'adat ta'allaqa 'alal insan ya. Jadi sesuatu yang memang terkait dengan meraih cinta ataupun kesukaan seseorang. Dan ulama menyebutkan wattiwalah syirkun li'annahu laisa bisababi syar'i la qadri lil mahabbah. Ya, jadi kalau sudah yang digunakan pelet dan sihir ini memang ini sudah tidak boleh gitu ya. Itu syirik. Dan itu bisa membahayakan seseorang. Bagaimana orang tidak saling mencintai bisa dipertemukan, orang yang kemudian saling mencintai bisa dipisahkan. Ya, makanya penyihir itu hukumannya berat. Ya, dalam agama Islam haddus sahir darbuhu bisayf. Ya, kenapa? Karena dia merusak tatanan masyarakat. Maka hukum Allah terkait dengan pelanggaran yang merusak tatanan sosial kemasyarakatan, ya itu hukumannya tegas. Ya, karena terkait banyak hal gitu. Nah, ini beberapa hadis yang kita baca. Yang terpenting adalah bagaimana kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengadu, kepada Allah Subhanahu wa taala kita beribadah, dan kemudian hanya kepada Allah melaporkan ataupun menyebutkan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan jalan keluar ya pada setiap masalah yang dihadapi oleh hambanya ya. Demikian, mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsir. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.